Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Antonio Conte melakukan pekerjaan yang bagus untuk membuat setiap pemain merasa terlibat musim ini, menurut laporan media Italia. Sesuai edisi Gazzetta dello Sport, mantan pelatih tim nasional Italia itu membuat semua orang di tim senang, mengingat fakta bahwa Inter hanya bersaing di Serie A, sesuatu yang mudah diucapkan daripada dilakukan. Tentunya tidak mudah membuat senang para pemain yang jarang atau yang tak pernah tampil sekalipun, namun nyatanya Conte berhasil. Ini terbukti ketika terjadi gol, Radu dan kawan-kawan di bangku cadangan selalu bersama-sama merayakan gol tersebut. Conte berhasil membuat semua orang percaya dengan idenya di Inter, bahkan para pemain bintang di Nerazzurri. Romelu Lukaku adalah prototipe striker impian Conte dan yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa pemain Belgia itu selalu menggunakan kata "kami" dalam wawancara. Dia tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Sesuatu yang menurut publikasi Milan itu menjelaskan perubahan yang dia alami sejak dilatih Conte. Conte juga berhasil memberikan kesempatan kedua kepada Ivan Perisic dan Christian Eriksen juga. Hanya beberapa minggu setelah keduanya tampaknya akan meninggalkan Inter pada bulan Januari. Alexis Sanchez juga tetap bahagia meskipun dia adalah opsi cadangan untuk Lukaku dan Lautaro Martinez. Sky Sport melaporkan bahwa Antonio Conte hanya akan membuat satu perubahan pada starting 11-nya untuk pertandingan Inter di kandang Parma pada hari Jumat dini hari. Media Italia tersebut mengonfirmasi bahwa Achraf Hakimi akan kembali ke sayap kanan di Stadion Ennio Tardini setelah melewatkan kemenangan atas Genoa karena mengalami skorsing. Matteo Darmian akan kembali ke bangku cadangan setelah mencetak gol melawan Rossoblu pada hari Minggu. Selain itu, Conte komposisi tim tidak akan berubah. Setelah tampil mengesankan dalam beberapa pekan terakhir, Christian Eriksen tetap difavoritkan untuk mempertahankan posisinya di lini tengah menggeser Arturo Vidal. Conte tidak akan membuat percobaan apapun menjelang pertandingan Inter melawan Atalanta karena Inter akan berusaha untuk mempertahankan keunggulan 4 poin mereka di puncak Serie A dengan kemenangan melawan Parma. CEO Inter Milan Beppe Marotta memainkan peran penting dalam kesuksesan Nerazzurri saat ini yang tengah berjuang memenangkan gelar Serie A, menurut laporan dari Gazzetta dello Sport. Pekerjaan Marotta sangat penting untuk menjaga soliditas pasukan Antonio Conte dalam 2 musim terakhir. Dia mampu menangani isu Lautaro Martinez dengan sangat baik pada bursa transfer musim panas lalu ketika El Toro sangat dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, di mana Marotta membantu penyerang Argentina itu agar tetap fokus di Inter. Marotta juga mampu membantu Inter agar tetap stabil setelah tersingkir secara mengecewakan dari Liga Champions UEFA, serta menggunakan diplomasinya selama Januari kala Eriksen tampaknya akan pergi dari klub. Kini berkat kontribusinya bersama Antonio Conte, Eriksen akhirnya menjadi pemain penting bagi Inter dalam beberapa pekan terakhir. Singkatnya, upaya Marotta dalam membantu Inter mencapai posisi mereka saat ini bahkan di tengah periode krisis finansial dan ketidakpastian di level kepemilikan. Marotta yang juga memainkan peran kunci dalam perekrutan Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi mampu mengendalikan segalanya meski banyak kekacauan yang terjadi di luar lapangan, dan inilah mengapa ia terbukti sangat penting bagi Nerazzurri. Romelu Lukaku telah memenangkan penghargaan pemain terbaik di Serie A untuk bulan Februari. Penyerang Inter dinobatkan sebagai MVP Liga untuk bulan Februari sesuai pengumuman di situs web Liga berdasarkan survei statistik yang dicatat oleh Netcosport
antara matchday 21 dan 24. Pemain berusia 27 tahun itu akan menerima penghargaan tersebut sebelum pertandingan kandang Inter berikutnya di Serie A melawan Atalanta pada hari Senin. Lukaku menerima penghargaan tersebut setelah ia dinyatakan memiliki indeks efisiensi tertinggi di Liga dalam 3 dari 4 pertandingan dengan kinerja efisiensi teknis 97%. Pemain Belgia itu juga mencatatkan 99% peringkat dalam efisiensi fisik, mencapai kecepatan rata-rata 25 km per jam rata-rata per game. Lukaku juga mencetak skor tinggi dalam hal melindungi bola dengan key pass memberinya rating 96% untuk kemampuan passingnya. Laporan tersebut juga menyoroti kesadaran taktis dan pengambilan keputusannya yang membantu membawa pemain Inter lainnya ke dalam permainan. Lukaku mencetak gol ke-58 dalam balutan seragam Inter pada hari Minggu ketika ia memecahkan kebuntuan dalam waktu 32 detik melawan Genoa. Inter Milan telah menarik minat yang kuat dari Qatar-Fund menurut laporan dari Corriere dello Sport. Perusahaan asal Timur Tengah itu siap bersaing dengan BC Partners untuk mengakuisisi saham mayoritas Inter dari pemilik saat ini Suning yang sedang berjuang mengatasi krisis keuangan klub. Suning berharap kesepakatan penjualan klub dapat dirampungkan dalam tempo yang cepat, di mana mereka tengah berjuang mencari dana darurat antara 150 hingga 200 juta euro untuk menutupi kebutuhan klub hingga akhir musim ini. Namun Gazzetta dello Sport dan Corriere della Sera sama-sama melaporkan bahwa Suning siap membayar gaji para pemain Inter untuk bulan Januari sebelum 15 Maret. Surat kabar yang berbasis di Roma itu menunjukkan bahwa Inter saat ini dalam situasi yang kontradiktif, di mana pasukan Antonio Conte melakukannya dengan sangat baik di Serie A, sementara pemiliknya berada dalam kesulitan yang serius. Nerazzurri juga akan mencari sponsor jersey utama baru dan CEO Pirelli, Marco Tronchetti Provera mengonfirmasi kemarin bahwa perusahaan ban itu tidak akan lagi terlibat mulai musim depan. Siamer1.com mengutip pemberitaan di media Spanyol menyatakan bahwa Alessandro Bastoni menjadi target transfer tim asuhan Ronald Koeman jelang bursa transfer musim panas. Bastoni melanjutkan perkembangan impresifnya di bawah Antonio Conte musim ini, menjadikan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik di planet ini. Namun Inter diperkirakan akan mempersiapkan kontrak baru untuk Bastoni sebelum akhir musim sebagai hadiah atas performa luar biasa bek berusia 21 tahun itu. Kontrak gelandang tim nasional Belanda Georginio Wijnaldum telah habis kontraknya pada akhir musim ini dan telah santer dikaitkan dengan kepindahan bebas transfer ke Nerazzurri. Tetapi menurut Calciomercato.com, tuntutan gajinya telah membuat Inter untuk menghentikan langkah apapun. Sesuai laporan ini, mantan pemain Newcastle United itu mencari gaji 10 juta euro bersih setahun plus bonus pada saat penandatanganan kontrak. Romelu Lukaku, Christian Eriksen, dan Alexis Sanchez dengan pendapatan tertinggi di klub sekitar 7 juta euro bersih setahun. Inter Milan telah mengidentifikasi pemain Sampdoria Tommaso Augello sebagai kandidat pengganti bek sayap kiri Nerazzurri Ashley yang jelang pembukaan bursa transfer musim panas ini, menurut laporan dari fcinternews.it. Sebelumnya ada nama Simone Bastoni dari Spezia yang menjadi target klub dan sekarang Augello juga masuk radar. Augello berusia 26 tahun memiliki gaji yang rendah dan juga bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah. Selain itu, Inter juga memiliki hubungan yang baik dengan pihak Sampdoria, sehingga kesepakatan transfer tampaknya lebih mudah untuk dicapai. Rodrigo De Paul sudah sangat lama dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke Inter Milan, tetapi negosiasi selalu buyar di tengah jalan. Gelandang tim nasional Argentina itu adalah sosok yang sangat disukai oleh pelatih Antonio Conte, dan ia tidak menyembunyikan kekagumannya pada pemain berusia 26 tahun itu.
Pada Maret 1 Januari lalu, Inter mengambil langkah konkret untuk memboyong De Paul, tetapi kemudian gagal gara-gara Eriksen yang tetap bertahan dengan Nerazzurri. Menurut laporan dari Calcio Mercato, bahwa Inter Milan masih memantau situasi De Paul dan Udinese membandrolnya tidak kurang dari 35 hingga 40 juta euro.